Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik. Hari ini kita bakalan ngebahas bagaimana kita untuk memperbanyak jenis-jenis begonia ini. Kita ada 4 jenis dan ada 4 tipe daun yang nanti bakalan kita bedah satu-satu bagaimana cara untuk memperbanyak. Kita mulai dari yang pertama adalah begonia red carpet. Untuk alat dan bahannya sendiri, teman-teman cukup sediain gunting dan media tanam humus. Di sini saya gunain media tanamnya yang humus ya teman-teman. Kalau teman-teman punya media tanam yang lain juga nggak masalah. Dan salah satu hal yang paling penting dalam untuk persiapan media tanam adalah alasnya teman-teman. Alasnya kalau bisa, teman-teman bisa lihat, saya gunain karung ya, potongan karung. Gunanya ini sebagai landasan atau tempat tanah ini mudah untuk menyerap air gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyiram, air itu tidak langsung terbuang ataupun tidak langsung menggenang gitu di antara permukaan yang disiram ini. Jadi itu salah satu gunanya menggunakan karung goni. Kalau teman-teman gunain plastik, jaring dan segala macamnya juga boleh. Tetapi kalau seperti jenis plastik gitu, itu bakalan susah untuk keluar airnya. Kalau teman-teman gunain jaring, maka teman-teman bakalan boros di penyiraman. Oke teman-teman, kita mulai saja. Ini bahannya tadi udah selesai, bahan untuk media tanamnya. Ini adalah begonia red carpet kita. Dengan ciri khasnya, belakang daunnya yang berwarna merah dan memiliki bulu-bulu halus. Oke teman-teman bisa lihat. Untuk begonia red carpet sendiri, teman-teman untuk memperbanyaknya pilih bagian daun yang paling besar dan yang paling tua. Contohnya seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini salah satunya, dia berada di bagian paling bawah. Teman-teman bisa lihat nih. Ada satu lagi. Ini contohnya 3 nih. Teman-teman bisa bandingkan bagaimana ukurannya yang masih muda dengan yang masih tua. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah potong bagian ini teman-teman. Untuk red carpet sendiri, tergantung ukurannya, saya biasa gunakan untuk satu helai seperti ini hanya 2 bagian teman-teman. Pemotongan masih seperti sama di pangkal daun, lalu dipotong seperti ini. Seperti ini, lalu dibuang juga bagiannya, seperti ini. Kalau dilihat seperti ini teman-teman, nih dia jadinya seperti ini. Coba yang satu lagi ya, yang penting bagian pangkal daunnya ini, yang ini dia masih utuh ya teman-teman ya, karena akar bakalan keluar dari situ ya. Nah seperti ini. Untuk begonia red carpet kita gunain tekniknya seperti itu. Satu helai daun kita gunain 2. Untuk penanamannya masih normal teman-teman, ditanam sedikit aja sampai terkubur akar. Bisa lihat. Nah, lihat kuburnya dikit aja nih. Nah, cukup 1 cm aja gitu. Nggak perlu terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bakalan tunasnya atau anakan yang baru itu bakalan susah keluarnya teman-teman. Oke, itu untuk begonia red carpet. Selanjutnya kita mulai ke begonia red elegant. Ini adalah begonia red elegant ya teman-teman. Ini contoh indukannya. Mungkin agak kurang banyak daunnya dikarenakan memang ini indukan, jadinya setiap bulan saya pangkas terus teman-teman. Ini dia contoh begonia red elegant. Teman-teman bisa manfaatin daun-daun yang rusak juga ya teman-teman ya, seperti ini nih, seperti ini. Ini adalah contoh daunnya yang rusak. Ini kebakar di pinggirnya. Khusus untuk begonia red elegant, saya gunain 1 helai untuk 1 tanaman. Jadinya nggak saya bagi 2 teman-teman. Kita potong di pangkalnya. Teman-teman kalau bagian ini yang rusak seperti ini, teman-teman jangan dibiarin, maksudnya jangan langsung ditanam ya. Teman-teman bisa buang pinggirnya. Ini ya, kita bisa lihat gini. Ini semua saya buang pinggirnya.
jadi tinggal seperti ini. Ini yang rusak tadi saya buang nih, takutnya bisa menyebar teman-teman. Jadi dibuang seperti ini aja bisa nih. Oke, kita ambil lagi contoh yang lain. Patokannya tetap yang daun yang tua ya teman-teman ya. Nih. Patokan daun tua itu ada di sebelah bawah bongkol. Teman-teman bisa lihat, kita pangkas lagi. Kalau dia udah indukan, teman-teman bisa tiap bulan untuk ngambil contoh anakan, bisa ngambil untuk pembiakan. Kita ambil semua yang sudah tua dipangkas. Teman-teman, ini ada beberapa jenisnya, ada beberapa helai daun yang saya tanam. Untuk jenis yang elegan ini, teman-teman, yang ukuran seperti ini pun daunnya bisa dimanfaatin ya teman-teman ya. Seperti ini. Terus yang nggak kalah penting, ujung daunnya teman-teman potong. Ujung daunnya dipotong. Karena biasanya dia laju itu dari ujung daun teman-teman. Biasanya dia bakalan kelihatan banyak kebakar waktu pada saat pembibitan dimulai dari ujung daun. Jadi saya pengalaman pribadi, ujung daunnya saya potong. Bisa lihat ya, ini daun yang sehat ya teman-teman. Salah satu alasan kenapa begonia yang jenis red elegan ini satu helai untuk satu tanam, karena pangkal daunnya kecil teman-teman. Jadinya kalau teman-teman tanam yang seperti ini dibelah dua, jadinya susah teman-teman, karena pangkal daunnya sangat kecil. Jadinya lebih baik satu helai untuk satu kali tanam. Kita tanam masih sama, tapi yang membuat beda itu adalah ditanamnya ditekan aja gini teman-teman. Gini, cukup dia lengket gitu, nggak perlu dikubur. Teman-teman bisa lihat, cukup dilengket dia seperti ini. Salah satu gunanya enaknya tanah humus ini karena dia lentur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, daunnya seperti ini pun saya tanam, yang seperti ini juga saya tanam. Yang penting daunnya sehat dan penanamannya cukup seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini dia. Nggak perlu dikubur daunnya, yang penting ditanam dikit aja, nggak bisa. Oke teman-teman, itu untuk cara begonia elegan ya. Selanjutnya kita mulai ke begonia tapak dewa. Selanjutnya ada begonia tapak dewa. Ini dia begonia tapak dewa dengan ciri khas tangkai yang panjang dan daun-daun yang lebar. Kita bisa lihat daunnya hampir satu batang. Oke, caranya masih sama. Untuk pemilihan daun, teman-teman pilih daun yang paling besar dan paling tua. Saya ambil contoh seperti ini. Ini 1, 2, 3. Cari lagi dia yang mana. Ini salah satu yang udah tua juga. Kita pangkas. Ini ada. Ini dia. Teman-teman, ukuran ini adalah ukuran yang mau dewasa. Ini adalah pemangkasan pertama untuk jadi indukan. Oke, kita mulai. Untuk tapak dewa sendiri, teman-teman, cara pemotongannya itu agak berbeda dikit teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini pangkalnya dipotong. Untuk satu helai daun ini bisa jadi 4-5 bakalan, karena teman-teman bisa lihat ini batangnya gede-gede. Beda dengan yang red elegan atau red carpet tadi. Oke, kita mulai untuk potong. Ini adalah 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 5 bagian. Satu helai daun bisa jadi 5. Dan kalau tapak dewa sendiri, saya menggunakan prakteknya itu batang tunggalnya atau batang tunggal, maksud saya batang daunnya ini hanya itu yang saya gunain, 1 aja. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya pangkas lagi, nggak langsung saya tanam teman-teman. Ini saya pangkas jadi seperti ini, tinggal 1 batang ini aja nih. Kita buat lagi contoh yang kedua. Ini saya pangkas
saya pangkas, ujungnya dipotong. Kan kelihatan beda dia dari ukuran normalnya yang besar jadi kecil dia. Kita potong-potong dulu. Awalnya dia besar ini jadi kecil teman-teman. Setengah ini tinggalin dia seperti ini. Ya, dia jadi ukurannya kecil-kecil gini ya teman-teman ya, kecil-kecil seperti ini nih. Awalnya dia gede-gede jadi kecil, dan teknik penanamannya masih tetap sama teman-teman. Yang membedakan ini berhubung karena kita potong, ini harus ditanamkan sedikit aja teman-teman, seperti ini. Kalau jenis begonia tapak dewa berhubung karena batangnya kuat, teman-teman tinggal tusuk-tusuk aja nih, nggak perlu dikorek lubang. Tusuk-tusuk aja seperti ini. Tusuknya jangan dalam-dalam teman-teman, karena kalau semakin dalam seperti yang saya bilang tadi bakalan susah tumbuh. Oke teman-teman bisa lihat yang tapak dewa tekniknya seperti ini aja. Dan salah satu hal yang penting adalah untuk tekniknya ini penanaman, teman-teman usahain dia tegak ya teman-teman, jangan sampai tertidur seperti ini gitu. Jangan seperti ini, usahain dia tegak, karena pengalaman saya kalau dia tegak lebih cepat tumbuhnya gitu. Karena berhubung karena kadang-kadang calon anakannya bakalan tumbuh dari depan ataupun dari belakang. Kalau teman-teman buat sistem tidur gitu, otomatis dia tumbuhnya dari depan kan, jadinya agak lebih lama. Oke teman-teman, ini adalah begonia tapak dewa, begonia yang kita ketiga. Ada 3 jenis daun. Selanjutnya kita mulai ke begonia yang jenis rex. Oke teman-teman, ini adalah begonia rex. Teman-teman bisa lihat, ini dia dengan ciri khas daun runcing. Contoh pengambilan indukannya masih tetap sama, ambil bagian paling tua. Teman-teman bisa lihat saya pangkas habis daunnya paling bawah. Oke teman-teman, ini adalah calon indukan begonia rex. Cara propagationnya masih tetap sama. Yang membedakannya adalah teman-teman perhatiin bahwa begonia rex ini punya pangkal daun yang besar banget, ada yang kecil, besar banget, ada yang kecil. Jadinya kalau saya pribadi menggunakan biasanya kalau semua pangkalnya besar, saya gunting semua. Tapi kalau hanya 2 seperti ini kan yang bagian besarnya. Ini besar, saya gunain hanya 2 teman-teman. Seperti ini. Ini dia 1, ini dia 2. Oke, nggak kalah penting itu. Ini dipotongnya seperti ini juga teman-teman. Dibuang aja pinggir daunnya dan bagian atasnya dipotong. Ini dia 1. Ini dia bagian kedua. Saya potong aja nih. Kebanyakan gede awalnya jadi kecil seperti ini. Kita mulai lagi ke daun yang kedua. Ini juga teman-teman bisa lihat. Ini bagian yang gede, ini bagian yang kecil, ini bagian gede. Jadinya inisiatifnya saya potong jadi 2 bagian. Oke. Ini lagi 3 kita potong lagi. Kalau biasanya rex yang jenis ini saya biasanya 2-3 bagian aja untuk satu helai daun. Jadi untuk penanamannya hampir sama seperti begonia tapak dewa tadi. Rex juga helai-helai daunnya keras, jadinya teman-teman tinggal tancap aja nih. Tancap aja. Nih ya. Jadilah seperti ini. Inilah
4 jenis begonia yang kita buat tadi untuk propagationnya, mulai dari red carpet, red elegant, ada tapak dewa, dan begonia rex. Keempat ini tadi punya ciri khas masing-masing untuk cara perbanyakannya teman-teman. Oke, setelah ini teman-teman kalau untuk daerah panas, teman-teman boleh sungkup areal ini dengan menggunakan plastik bening yang tujuannya untuk mengurangi penguapan. Tapi untuk lokasinya sendiri, teman-teman tetap harus letakkan di tempat teduh ya. Berhubung karena tempat saya ini daerah kota tinggi, udaranya sejuk, jadinya saya biarin aja terbuka, letakkan di tempat teduh seperti sana, di belakang, di bawah paranet, di bawah pohon. Kurang lebih ini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Begonia rex bakalan begonia rex bakalan pertama kali keluar daun, lalu disusul dengan begonia rex, tiga adalah begonia tapak dewa, dan yang paling lambat pertumbuhannya itu adalah begonia red carpet. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya di sini nggak ada gunain hormon perangsang akar, cukup saya pilih bakalan anak yang sehat aja. Saya tanamin tadi, tanamannya sehat, itu bakalan memudahkan tanaman tersebut untuk tumbuh akar. Oke teman-teman, jadinya sekian untuk video hari ini. Kalau teman-teman ada kesulitan untuk cari media tanamnya, kita ada sediain. Teman-teman sulit untuk cari indukan begonianya, kita juga ada sediain. Silahkan teman-teman klik link di bio ataupun boleh kunjungi Instagram kita di farolina.berstaji. Oke teman-teman, sekian video untuk hari ini. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Teman-teman di sana juga banyak yang mencoba, mungkin berhasil. Cara saya bukan 100% berhasil, tapi inilah yang saya coba. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi.